Bab 18, aku akan melindungimu. Mendengar ini, ekspresi Joel langsung berubah muram. Yunus, katakan sejujurnya, apakah yang dikatakan orang ini benar? Ekspresi Joel begitu garang. Sudut matanya bergetar dan wajahnya penuh amarah. Setelah sempat terkejut, Yunus dengan cepat bereaksi. Dia tahu bahwa William membantunya. Benar, dia pacarku. Joel, sebaiknya kamu menyerah sekarang. Yunus berkata dengan lugas. Tidak. Joel berseru dan berkata, Yunus, kamu pasti bohong, kan? Kamu pasti menyuruh seseorang untuk berpura-pura menjadi pacarmu karena kamu membenciku. Yunus, tidak apa-apa kalau kamu tidak menerimaku sekarang. Aku bersedia menunggumu sampai kamu bisa menerimaku. Joel tidak mau menerima kenyataan itu. Lalu, apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu percaya kalau dia pacarku? Yunus mulai tidak sabar. Joel melirik William dengan wajah muram. Tatapannya dingin dan dia segera berkata kepada Yunus. Yunus, aku kenal semua teman dan kerabat di sekitarmu dan aku belum pernah melihat pria ini sama sekali. Bagaimana mungkin kamu tiba-tiba punya pacar? Joel meraung sambil menunjuk ke arah William. Yunus kemudian melirik Joel dengan tajam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung berjalan ke arah William. Dia berjinjit, memejamkan matanya, dan mencium bibir William di depan Joel. Pada saat itu, William tercengang. Ketika Joel yang berdiri tidak jauh dari situ melihat pemandangan tersebut, dia juga terkejut. Ekspresinya berubah marah. Dia tidak pernah membayangkan wanita yang dicintainya akan berciuman dengan pria lain di hadapannya. Joel sangat marah. Dia terlihat sangat berapi-api. Pembuluh darah di dahinya tampak menonjol dan tatapannya menjadi sangat ganas. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Setelah ciuman itu, wajah Yunus tersipu. Dia merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Ini pertama kalinya dia berinisiatif mencium seorang pria. William juga tercengang. Dia tidak menyangka Yunus begitu berani sehingga dia langsung menciumnya. Ini, rasanya seperti mimpi. William masih terkejut. Joel, apa kamu percaya sekarang? Yunus berbalik dan bertanya kepada Joel dengan suara yang dalam. Wajah Joel dipenuhi amarah dan ekspresinya pun berubah makin ganas. Bajingan, aku akan membunuhmu. Dengan penuh amarah, Joel mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju William. Kemudian, dia tiba-tiba meninjunya. Joel, apa kamu sudah gila? Ekspresi Yunus berubah dan dia berteriak dengan marah. Ekspresi wajah William berubah serius. Dia dengan cepat meraih pergelangan tangan Joel sebelum Joel bisa memukulnya. Tiba-tiba, William meraih lengan Joel dan kemudian membantingnya ke lantai. Joel berusaha untuk berdiri, tetapi dia ditendang oleh William hingga terjatuh kembali ke lantai. Bajingan, aku akan membunuhmu. Aku bersumpah akan membunuhmu dan juga seluruh keluargamu. Joel meraung kepada William dengan wajah penuh kebencian. Joel, sudah cukup. Aku tidak pernah menyukaimu. Jangan bertindak nekat. Kalau kamu terus seperti ini, kamu cuma akan membuatku makin membencimu. Aku punya pacar sekarang. Jadi, berhentilah mengejar dan menggangguku. Yunus berbicara sambil berjalan mendekat. Ekspresi Joel dipenuhi dengan kebencian. Dia berdiri dari lantai dengan susah payah dan menepuk-nepuk debu di pantatnya. Dia menatap William dengan sorot mata yang tajam. Saat berbicara, suaranya pun penuh dengan kebencian. Ingatlah kata-kataku ini dengan baik. Kamu sudah berani merebut wanitaku. Tunggu saja, aku pasti akan memberimu pelajaran. Beraninya kamu. Kalau kamu berani melakukan sesuatu kepada William, keluarga Walton tidak akan mengampunimu. Yunus geram. Yunus, keluarga Walton tidak akan bisa menghentikanku. Aku peringatkan, ya, kamu wanitaku. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Aku tidak akan segan-segan menghabisi siapapun yang berani merebut wanitaku. Joel mengancam sambil memberikan tatapan tajam pada William, lalu pergi. Setelah melihat Joel pergi, Yunus pun menghela napas lega. Tuan Hang, terima kasih. Kalau bukan karena bantuanmu, aku tidak tahu bagaimana harus menghindar darinya. Yunus berterima kasih sambil menoleh ke arah William. William berkata sambil sedikit tertawa. Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Bukankah waktu itu kamu juga membantuku di depan mantan istriku? Kita impas. Mendengar kata-katanya, Yunus tersenyum. Kemudian, dia teringat sesuatu dan wajahnya menjadi sedikit tersipu. Soal tadi, aku menciummu, karena... Suara Yunus semakin lirih. Dia sangat malu. Kamu bicara apa? Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. William tertawa. Baiklah. Yunus tertegun. Dia lalu berpikir, pria ini bilang dia tidak keberatan.
Kenapa kedengarannya agak aneh? Omong-omong, siapa pria barusan? Dia bilang dia tunanganmu. Apa yang terjadi? William bertanya dengan ragu-ragu. Yunus menghela napas dan berkata, "Aku memang sudah bertunangan dengan pria itu, tetapi pertunangan itu diatur oleh keluargaku. Aku menentangnya dan tidak pernah menganggap pertunangan itu pernah terjadi. Aku bahkan sudah menjelaskannya kepada Joel berkali-kali bahwa aku tidak menyukainya, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia selalu menggangguku. Kamu lihat sendiri bagaimana sikapnya tadi. Joel benar-benar sudah gila. Bagaimana mungkin aku menikah dengan laki-laki seperti dia?" William bisa memahami situasinya. Dia kemudian berkata, "Kalau begitu kamu bisa memberitahu orang tuamu untuk membatalkan rencana pernikahan itu." Yunus menghela napas. "Kalau saja bisa diselesaikan semudah itu, aku tidak mungkin masih berurusan dengannya sampai sekarang. Keluarga Lawrence di Gani Barat memiliki kekuatan yang sama dengan keluarga Walton. Orang tuaku berharap kedua keluarga kami bisa bersatu dengan pernikahan dan bersekutu." William mengerutkan kening dan bertanya, "Lalu, apa pendapat kakekmu? Dia adalah kepala keluarga Walton. Dia seharusnya punya kuasa untuk membatalkan pernikahan itu, kan? Kakekku selalu bertele-tele saat membahas masalah ini. Dia tidak memaksaku menikah dengan Joel, tetapi dia berharap aku bisa memberi kesempatan kepada Joel. Lagi pula, dari sudut pandang kakekku, yang perlu dia pertimbangkan adalah kepentingan seluruh keluarga." Makin Yunus berbicara, dia merasa makin tidak berdaya. "Tidak apa-apa. Kedepannya, aku akan melindungimu." Melihat ekspresi Yunus yang tak berdaya, entah mengapa William tiba-tiba memiliki dorongan aneh yang berasal dari dalam hatinya. Di bawah pengaruh dorongan hatinya, dia tanpa sadar mengucapkan kata-kata tersebut. Setelah itu, William menyesalinya. Dia ingin menampar dirinya sendiri. Memangnya dia siapa? Dia memiliki latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja. Dia bahkan pernah menikah dan kemudian bercerai. Ditambah lagi, saldo di kartunya saja tidak lebih dari 230 ribu rupiah. Bagaimana bisa dia melindungi Yunus? Sementara Yunus merasa sangat terharu setelah mendengar kata-kata itu. Matanya berlinang air mata. Dia menundukkan kepalanya, tetapi dengan cepat menjadi tenang. "Maaf, aku tidak seharusnya berkata begitu. Aku minta maaf." "Kamu tidak perlu minta maaf." Yunus tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan untuk membungkam mulut William. Kemudian, di bawah ekspresi tertegun William, dia berbalik dan berjalan menuju villa. Ketika dia sampai di depan pintu, dia berbalik dan tersenyum manis. "Tuan Hank, terima kasih." Bab 19, Reuni Kelas. William masih tercengang bahkan setelah Yunus menginjakan kakinya ke dalam villa. Rasanya seperti mimpi. Namun, dia tidak mau terlalu memikirkannya dan berlalu pergi. Joel berjalan menuju ke sebuah mobil Rolls-Royce yang terparkir di gerbang Taman Tubir Bengawan dengan ekspresi penuh kebencian. Seorang sopir menyambutnya begitu dia masuk ke dalam mobil. "Tuan Lawrence, bagaimana? Apakah kamu sudah bertemu Nona Walton?" Sopir itu berusaha bersikap akrab. "Tutup mulutmu dan fokus saja mengemudi." Joel mengumpat. Sopir itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun karena takut. Joel mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. "Aku ingin kamu memeriksa seseorang. Dia mengaku sebagai pacarnya Yunus. Lalu, kirim semua informasi yang berkaitan dengannya dalam waktu 10 menit. Di hari berikutnya, Yunus pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Pedro. Hanya ada mereka berdua di bangsal tersebut. "Yunus, Tuan Hank tidak menganggap serius masalah kemarin, kan?" Pedro duduk di kursi roda dan wajahnya kelihatan jauh lebih sehat dan segar dari sebelumnya. Dia berangsur-angsur pulih. "Pedro, Tuan Hank adalah orang yang murah hati. Dia tidak akan mempermasalahkan hal semacam itu." Begitu Yunus menyebut nama William, matanya berkedip. Dia tiba-tiba teringat adegan saat dia berinisiatif mencium William kemarin dan dia pun tersipu. Pedro memperhatikan perubahan ekspresi tersebut dan tersenyum. "Yunus, jangan bilang kamu suka dengannya." "Apa?" Yunus terkejut dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Pedro, kamu ini bicara apa? Itu tidak benar. Joel meneleponku barusan. Dia bilang kamu punya pacar bernama William. Apa yang terjadi?" Pedro menatap Yunus lekat-lekat. Yunus semakin tersipu. "Jangan salah paham. Aku sengaja mengatakan itu kepada Joel karena dia terus menggangguku. Jadi, aku..." Sebelum wanita itu selesai berbicara, Pedro terkekeh. "Yunus, aku menyaksikanmu tumbuh hingga dewasa. Aku tahu betul apa yang kamu pikirkan. Akan tetapi, ada satu hal yang harus kamu perjelas. Lupakan pertunanganmu dengan Joel untuk saat ini. Aku harus mengakui bahwa Tuan Hank memiliki keterampilan medis yang sangat bagus, dan dia sudah menyelamatkan hidupku. Untuk itu, aku sangat berterima kasih kepadanya. Hanya saja dia berasal dari keluarga sederhana,
dan dia sudah bercerai. Kalian berdua bisa berteman, tetapi aku rasa dia tidak cukup layak untuk menjadi pacarmu. Pembicaraan Pedro makin lama makin serius. Yunes tidak menyukai apa yang baru saja didengarnya. Pedro, kamu tidak boleh berpikir sedangkal itu. Memangnya kenapa kalau dia tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh? Menjadi pria yang baik dan cakap jauh lebih penting dari itu semua. Menurutku, William jauh lebih baik dari Joel, pria kaya yang menyebalkan. Yunes membelah William tanpa sadar. Yunes, apakah menurutmu William memiliki potensi besar? Tanya Pedro. Tanpa ragu, Yunes berkata, Pedro, apa kamu tidak percaya pada penilaianku? Pedro pun tersenyum. Bagaimanapun, William sudah menyelamatkan nyawaku. Jadi, aku tidak akan menghalangi jalanmu. Sayangnya, orang tuamu bukan orang yang mudah dibujuk. Aku tidak bisa membantumu untuk itu. Yunes memikirkan sesuatu dan tersenyum. Pedro, bukankah keluarga kita akan mengadakan pertemuan bisnis dalam 3 hari ke depan? Maukah kamu mempercayakan pertemuan itu kepadaku? Pedro tersenyum. Kamu melakukan ini untuk Tuan Hangke, kan? Apa kamu ingin memperkenalkannya dalam pertemuan itu? Yunes tidak mengakuinya atau menyangkalnya. Dia berkata, Pedro, berhentilah bertanya. Aku sudah cukup dewasa untuk masuk dalam dunia bisnis. Pedro menyeringai. Oke, kamu yang akan bertanggung jawab untuk pertemuan itu. Mendengar ini, Yunes tidak bisa membendung kebahagiaannya. Pedro benar. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengenalkan William kepada banyak orang. Dia ingin membuktikan kepada keluarga Dudley bahwa William bukanlah seorang pecundang. Dia ingin berkata kepada mereka, Aku, Yunes, akan berteman dengan laki-laki yang kalian benci. Di tempat Dudley, Miranda, Iris, Stephen, dan Larsen sedang duduk di aula dan mendiskusikan banyak hal. Iris, Larsen, benarkah itu? Kamar dagang keluarga Walton memberimu undangan? Stephen bertanya kepada Larsen dengan wajah terkejut. Larsen juga sedikit tercengang. Dia mengangguk dan berkata, Iya, keluarga Walton memberi kita 4 undangan. Kita masih punya undangan lebih, Stephen. Jadi, kamu bisa ikut. Benarkah? Terima kasih, Larsen. Stephen diam-diam sangat gembira. Keluarga Walton adalah keluarga yang memiliki kedudukan paling tinggi di Gani Barat. Bahkan keluarga McGraw tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara bisnis yang diadakan oleh keluarga Walton tersebut. Keluarga Dudley menerima 4 undangan sekaligus. Hal itu mengejutkan Stephen. Undangan yang dikirimkan oleh keluarga Walton adalah simbol status. Hanya orang-orang hebat di Gani Barat yang menerima undangan tersebut. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi mereka untuk menghadiri acara penting semacam itu. Dengan begitu, mereka bisa berbaur dengan masyarakat kelas atas dan mengenal lebih banyak orang-orang hebat. Ya, Larsen mengangguk dan berkata, Omong-omong, Stephen, kita harus mulai mempersiapkan pernikahanmu dengan Miranda. Stephen buru-buru mengangguk dan berkata, Terserah apa katamu, Larsen. Larsen berpikir sejenak dan kemudian berkata, Jumat ini adalah ulang tahun Brent yang ke-80. Kalau begitu, gunakan kesempatan itu untuk melamarnya. Hal-hal yang baik akan segera berdatangan. Stephen mengangguk. Oke, aku akan memastikan Miranda mendapatkan lamaran paling romantis di hari itu. Terima kasih, Stephen. Miranda memeluk Stephen dengan wajah penuh sukacita. Sorenya, William baru saja keluar dari rumah sakit dan menerima telepon. Itu Jacob Whitney, teman sekelasnya di universitas. William, apa kamu akan datang ke reuni kelas di hotel di Kara malam ini? Tanya Jacob. Reuni kelas? Jacob, aku sedang banyak urusan. Tanpa menunggu William selesai berbicara, Jacob berkata, William, kamu sedang sibuk apa? Pokoknya kamu harus datang. Omong-omong, bukankah Aubrey masih dirawat di rumah sakit? Lalu, kamu sedang butuh uang akhir-akhir ini, kan? Mungkin teman sekelas kita akan meminjamkan uang untukmu demi solidaritas. Ini akan menjadi kesempatan bagimu. Baiklah kalau begitu. Aku masih harus menghubungi yang lain. Sudah, ya? Ingatlah untuk datang malam ini. Tanpa menunggu William untuk merespon, Jacob langsung menutup teleponnya. Memang, sejak lulus kuliah, William tidak pernah menghadiri reuni kelas sama sekali. Orang-orang pergi ke berbagai kota untuk mengejar karier mereka. Selain itu, mereka menjalani kehidupan yang berbeda-beda. Mereka hampir tidak memiliki kesamaan. Hanya saja, Jacob pernah menjadi teman sekamarnya. Lalu, kali ini Jacob meminjamkannya 12 juta rupiah untuk merawat Aubrey. Meskipun mereka sudah lulus, mereka tidak lantas menjadi orang asing. Sebaliknya, mereka tetap menjalin komunikasi dengan baik. William merenung sejenak. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi. Waktu sudah menunjukkan pukul 20. Setelah mandi,
William mengenakan pakaian kasual sederhana, dan beberapa saat kemudian dia tiba di hotel di Kara. Begitu masuk, dia melihat Jacob yang mengenakan setelan rapi berdiri di depan pintu. Ketika Jacob melihat William, dia menghampirinya sambil tersenyum menyambut kedatangan William. Jacob, lama tidak bertemu. William menghampiri dan memeluk Jacob. William, kupikir kamu tidak akan datang. Ayo masuk. Jacob meletakkan tangannya di bahu William dan masuk ke ruangan. Jacob, siapa yang menyelenggarakan reuni kali ini? Tanya William sambil melangkahkan kakinya ke dalam. Jadi yang menyelenggarakan reuni kali ini. Aku dengar bahwa pacarnya, Nadia sedang merayakan ulang tahun hari ini. Jadi, dia mengundang semua teman sekelas kita untuk berkumpul. Jacob menjelaskan situasinya. William berhenti. Nama Jerry Houston dan Nadia Bassi membuatnya tertegun. Jerry! Bab 20, Hinaan.